Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Dan terima kasih jamaah yang masih bersama kami. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, tema kita adalah unfollow semua masa lalumu. Ustadz Maulana, ini dari orang pertanyaannya ya Ustadz. Dari ya. orang. Dari orang. Jangan coba-coba karena mohon maaf narsum-narsum di sini Iya. semua pasangannya nonton kecuali saya. Iya, enggak, ini dari orang bener deh. Virus nonton. Nonton, Iya. dia nonton. Ini dari orang, katanya nanyanya gini hukumnya kalau Apa lebih itu? percaya sama masa lalu dibanding masa sekarang gimana. Jadi ini suaminya ini nih kalau curhat nih sama masa lalunya. Salah. Enggak sama istrinya karena lebih percaya masa lalunya Salah. gitu. Itu gimana Ustaz? Salah. Sasam boleh, izin. Iya deh. Iya, Ustaz. Ustaz Hasib, Pak izin. Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata ini yang selalu saya ingat. Jangan pernah menceritakan masa lalumu karena saya tidak akan mau tahu apa yang terjadi di masa lalumu. Iya. Iya sih. Dan isi saya balas. Apa tuh? Jangan aku jadikan hanya sekedar pasangan, tapi jadikan aku partnermu. Nah, mohon maaf, ada orang lebih percaya di masa lalu daripada masa yang sekarang, termasuk pendamping. Cobalah jaga perasaan pendamping kita, jaga perasaan. Ada namanya apa lagi? Dia itulah. Apa? Yang lalu apa? Biarlah berlalu. Bukan. Cinta bersemi. Oh CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Hati-hati, jangan sampai setan bermain di situ. Sementara pasangan yang sekarang itu harus kita tingkatkan kepercayaan pada pasangan. Mohon maaf. Allah sudah mengatur lewat syariat itu demi kebaikan kita. Makanya ketika terjadi talak 3 tidak memungkinkan untuk balik lagi itu sebenarnya. Sehingga dikatakan nanti kau bisa balik kalau dia sudah nikah lagi. Apa maksudnya itu? Sesuatu yang tidak mungkin. Mungkin 1:1000 orang bisa balik lagi. Susah itu. Kenapa? Karena dalam hal ini mohon maaf jangan pernah mempermainkan namanya pernikahan. Apalagi ingat ya tidak boleh mempermainkan nikah. Talak rujuk. Gampang kita. Hati-hati loh. Kembali lagi. Setan bermain di situ untuk melakukan sesuatu yang membahayakan. Ingat. Belum bisa belajar dari masa lalu. Jikalau ada orang. Sudah ada masa sekarang. Masih chatting-chattingan. Masih telepon-teleponan. Masih ketemuan. Dari orang masa lalu. Sementara ada orang masa sekarang. Kembali lagi, gimana perasaannya? Nggak usah jauh-jauh deh, Masya Allah, Tabarakallah. Masih belum bisa, apa katanya, move on ya? Move on. Belum bisa move on. Menjadi, makanya yang lalu itu jadikan standar sebenarnya. Jadikan standar. Kalau ini harus lebih baik. Makanya kata Mas Padli ya, waktu datang ke rumah, dia lihat foto-foto Umi Nora. Waduh, kalau ada wanita yang baru ini sakit hati dia. Karena Satu semua rumah isinya foto Umi Nora foto ya. Umi Nora semua. Jadi di kamar anak. Ya semuanya Masya tidak ada. Allah. Tidak ada ruang tanpa foto Umi Nora. Jadi memang susah orang. Karena isi saya tidak tergantikan. Masya Allah. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Karena kan kita tidak tahu takdir. Oh, iya benar. Itu kata Ya Habib Allah, Maki sih sebenarnya. semoga cepat ya Allah. Oh, udah ada Mas Oni, udah ada kayaknya ini. Iya. Mohon maaf lanjut, ya karena Allah. tidak, sekali lagi tidak boleh. Karena 3 yang tidak bisa kita tahu, rezeki, jodoh, ajal. Itu kita tidak tahu. Makanya kepada semua suami dan istri, jaga perasaan pasangan saat ini. Oh, Yang jaga sekarang. perasaan pasangan yang sekarang. Ya. sekarang. Jangan sampai dikit-dikit curhat masa lalu. Tidak boleh. Mau cerita curhat masa Tidak lalu. boleh. Kalau emang nyaman. Apalagi membandingkan. Dulu saya begini, sekarang kok aku begini. Oh itu tidak no. boleh. Tidak boleh. Lagian ya Ustadz ya, kalau nyaman gak mungkin jadi masa lalu kali. Iya kan? Benar gak sih? Iya juga sih. Iya juga ya. Coba diulang kata-kata itu. Kalau emang nyaman gak mungkin jadi masa lalu kali. Iya.
Wow. Sony itu kalau berucap itu Hikmah semua ya Ustaz ya. Iya. Terima kasih ya Ustaz Maulana untuk penjelasan. jangan-jangan dia punya catatan. Gak ada. Belajar dari Ustaz Maulana kan tadi. Ya Allah. Baik, jangan ada di rumah, kita lanjutin lagi yuk. Karena gimana ya, bicara masa lalu, ya memang kita belajar sekarang. Tapi kan gak semua orang tiba-tiba langsung bisa berubah gitu ya. Atau langsung gampang lah untuk kedepannya gitu. Karena ada yang trauma juga loh Ustazah Syifa loh. Ada saking traumanya dia jadi kayak gak percaya sama orang. Selalu suuzon sama orang. Emang boleh ya kayak gitu ya? Atau harus Boleh nggak bagaimana ya? kalau ada orang yang seperti itu Ustazah Kita bahas Syifa? sekarang ya. Silakan Izin Ustazah. Ustadz Maulana, Ustadz Syam, para guru-guru Islam itu indah yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita sedang trauma karena ada yang gagal rumah tangganya. Ada yang tidak jadi menikah. Ada yang ditinggal nikah oleh orang yang sudah saling merencanakan untuk lebih serius ya. Ada juga yang masa lalunya kelam, tidak punya orang tua dan lain sebagainya. Sehingga hatinya sulit untuk memaafkan. Hatinya itu selalu trauma dan susah untuk menerima orang baru. Yang ada kalau ketemu orang tuh husnuzon aja ya. Kita dilarang, mohon maaf suuzon, bukan husnuzon. Ya, kalau husnuzon itu berbaik sangka, kalau suuzon itu kayak berpikiran buruk terus sama orang. Jadi kalau ketemu orang kita selalu berpikiran buruk itu sangat-sangat dilarang oleh agama. Bukan suuzon yang harus dilakukan, tapi selektif. Selektif memilih pergaulan. Selektif. Selektif, Selektif. lebih pilih-pilih, Kayak lebih Ustadz Maulana ya, memfilter selektif lagi. banget sekarang ya. Iya, Masya Allah. Lihat circle-nya yang bakal kita masukin, lingkungannya, biahnya, tempat kita tinggal dan lain sebagainya. Orang yang akan jadi pasangan kita lagi untuk melanjutkan, nanti membersamai kita yang misalkan duda pengen cari istri lagi. Oh, atau yang itu- janda pengen cari suami lagi. Kayaknya saya yang kena itu Oh tausiah iya ya. mungkin ya. Pasti kan lebih selektif nih kayak Ustadz Maulana. Punya Ya. anak 4. Dia cari bukan hanya yang mencintai saya kata Ustadz Maulana. Tapi dia juga harus mencintai anak-anak saya. Itu kan luar biasa ya prinsipnya ya Ustadz ya. Nah itu selektif. Jadi trauma wajar manusiawi. Tidak memaafkan juga wajar ya karena kita manusia. Kita bukan Tuhan, kita bukan Nabi yang gampang memaafkan. Tapi banyak sekali ternyata hikmah dan manfaat dari apa yang bisa kita dapatkan dari mengingat masa lalu. Mungkin terkadang menjadikan trauma tetapi di sisi lain ada beberapa manfaat. Yang pertama, orang yang mengingat masa lalu itu bisa memberikan banyak hikmah terhadap diri dan lingkungannya. Ya, kalau kita ingat masa lalu dulu saya orang yang tidak baik ya Allah, mudah-mudahan sekarang saya jadi orang yang baik. Lihat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu adalah orang terbaik di masa jahiliyah dan orang terbaik di masa kejayaan Islam. Jadi dia di dua masa jadi orang terbaik. Di zaman jahiliyah dia paling baik. Artinya paling baik mengikuti kegiatan zaman jahiliyah itu. Dia mengubur anaknya hidup-hidup. Dia menikahi banyak perempuan ya dan lain sebagainya. Itu paling terbaik. Tapi ketika masuk Islam, Umar bin Khattab pun menjadi orang yang paling baik dalam agama Islam. Ini yang harus kita contoh dan jadikan ibrah hikmah. Dulu saya mungkin adalah mohon maaf bandar narkoba, ahli zina, ahli maksiat. Orang yang paling ahli lah di antara yang lain-lainnya. Tapi sekarang harus saya buktikan kalau saya orang yang ahli dalam kebaikan. Masya Allah. Itu manfaat yang pertama kalau kita berkaca ke masa lalu. Manfaat yang kedua adalah kalau kita berkaca ke masa lalu kita bisa lebih evaluasi diri. Nah Umar bin Khattab itu kalau ingat masa lalunya kadang ketawa, kadang nangis. Nangisnya kok bisa saya dulu sebodoh itu kata Umar bin Khattab. Punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Ya ketawanya adalah karena kebodohan itu juga. Jadi kalau ingat masa lalu dia sedih tapi juga nangis. Nah itu evaluasi diri. Bisa juga jadi self development ya untuk pengembangan diri, introspeksi dan menuju arah yang lebih baik lagi. Maka dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Siapa yang hari ini lebih baik dari masa lalunya maka dia orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu Ya. mislu amsihi fahuwa makbunun. Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin ataupun masa lalu maka dia orang yang rugi. Dan terakhir, Aduh. man kana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'unun. Siapa yang hari ini lebih buruk daripada masa lalunya maka dia orang yang dilaknat. Nauzubillahi min dzalik. Aduh, jadi berkaca pada masa lalu cukup untuk evaluasi diri aja lah ya. Masya Allah, terima kasih Ustazah Syifa untuk penjelasannya. Kalau berkaca pada masa lalu sudah, belajar bagaimana supaya kita lebih baik sudah, tapi ternyata kita masih tenggelam dalam masa lalu. Kira-kira kayaknya kita butuh doa dan amalan lagi gak sih? Iya. Banyak banget ya. Masih ingat gak doa tadi yang pertama?
Ya bukan label kuluk sabit kali. Masih tuh tadi Ustaz Maulana sudah sebutkan. Kira-kira ada lagi gak sih Ustaz Maulana? Ada lagi doa. Ustaz Doa Syam, apa sih doa apa? biar kita itu tidak nggak terhindar dari kesalahan dari masa lalu gitu. Oh baik. Mohon penjelasannya, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Syifa, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaca dari masa lalu dan belajar dari masa lalu adalah sesuatu yang memang digambarkan oleh Al-Qur'an. Bukankah isi Al-Quran itu lebih banyak menceritakan tentang masa lalu? Bagaimana Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Banyak kesalahan-kesalahan masa lalu yang diharapkan agar umat baginda Nabi Muhammad SAW tidak terjebak dalam kesalahan yang sama. Dan kesalahan yang lama. Makanya dalam surah Al-Fatihah ini sangat menarik ketika kita membaca. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Ketika kita mengatakan jalan yang lurus, jalan yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa itu orang-orang yang telah Allah beri nikmat? Tentu saja mereka adalah orang-orang dari masa lalu. Dan tentu saja mereka adalah orang-orang yang sudah berada di alam barzakh. Orang-orang yang sudah tidak ada di dunia. Maka ukuran kenikmatan manusia melalui surah Al-Fatihah dijelaskan adalah mereka yang berhasil kalau udah meninggal dunia baru ketahuan. Ya, tapi kalau masih hidup itu belum bisa kita katakan dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang disebut dalam ayat ini adalah mereka yang sudah berlalu. Ternyata nikmatnya, ya mungkin kita mengatakan Nabi Isa miskin, tapi kita mengakui bahwa Nabi Isa dikasih nikmat. Mungkin kita mengakui bahwa Fir'aun kaya raya, tapi kita mengakui bahwa Fir'aun juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ukuran kenikmatan dari Allah itu bukan diukur ketika hidup. Enak banget ya jadi orang kaya. Wih, nikmat banget ya, nikmat banget ya jadi orang alim. Belum tentu. Kenapa? Karena ukurannya setelah meninggal dunia tadi. Maka belajar daripada masa lalu. Itu amalan yang pertama. Amalan yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi adwamaha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah meskipun sedikit tapi istiqamah. Amal yang istiqamah meskipun sedikit. Jadi kalau mau kita belajar dari masa lalu, terhindar dari kesalahan masa lalu, maka belajarlah sedikit demi sedikit. Jangan pernah menyerah untuk belajar. Ada istilah belajarlah meskipun tidak pintar-pintar, ya. Menghafal Quran lah meskipun tidak hafal-hafal. Kenapa? Karena yang disuruhnya kita wajib belajar, pintarnya enggak wajib gitu ya. Cerdasnya enggak wajib, pintarnya enggak wajib, hafalnya enggak wajib, tapi menghafalnya wajib. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Bukankah udah dibikin mudah? Kenapa enggak dihafal-hafalin? Jadi menghafalnya wajib, urusan hafal tidak hafal urusan belakangan itu. Maka berusaha dulu untuk berubah meskipun sedikit demi sedikit, istiqamah dalam perubahannya, maka itu amalan yang terbaik. Kemudian yang ketiga, berdoalah, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita ambil daripada hadis baginda Nabi SAW, maka sekarang kita ambil daripada ayat Al-Qur'an, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Dalam surah Al-A'raf, ya Allah penuhi hatiku dengan kesabaran dan akhirkan hidupku ini menjadi orang yang selamat. Agar tidak melakukan kesalahan yang berulang lagi. Kenapa minta kesabaran? Karena biasanya yang tergoda untuk melakukan kesalahan yang sama adalah mereka yang tidak sabaran. Aduh Ustaz, saya udah berusaha sholat nih tapi enggak kaya-kaya juga. Mending saya dulu. Enggak sholat tapi sehat. Mending saya dulu. Enggak beribadah tapi saya dikasih kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak sabar berarti. Berarti kita minta kesabaran oleh Allah dan minta diakhirkan husnul khatimah. Allahu taala alam. Terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama Sony. Baik jamaah yang ada di rumah, sekarang aku mau ngebacain lagi ya pertanyaan yang sudah masuk lagi ke media sosial Islam itu Indah. Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa Ustazah Syifa? Ngelihat Ustadz Syam sama Ustadz Maulana menghayati. Masya Allah, Oh iya bagus ya. dong. Menghayati dong. Mic kita baru juga dibeliin, dikasih. Besok-besok. Namanya lagi. Ya tak usah dibahas ya. Baik jamaah, sekarang ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah dari belakang saya nih ya. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Saya punya mau bertanya. Saya punya mau Saya punya mau bertanya. Ya, saya punya pertanyaan. Oh ya, saya punya pertanyaan. Oh namanya punya. Oh, Ustazah, aduh, saya punya.
Mau bertanya. Oh iya. Eh. Saya selalu kepikiran masa lalu, terus saya dulu, karena saya dulu sering disakitin. Oke, ini suka ngulang kata ya, ini bagus nih. Apakah benar sering kepikiran masa lalu bisa menjadikan penyakit hati ke saya, Ustadz? Alhamdulillah selesai. Oke, kira-kira gimana nih memendam masa lalu Ya. akan menjadi penyakit Mungkin, hati ya Pak? mungkin Gimana? ini translate dari bahasa Inggris Di kan. bahasa Inggris. Kan kalau bahasa Inggris kan gitu. Iya benar. Balik-balik. Aduh, bahasa Jaksel. Ustazah Siva mohon dijelaskan Iya, dengan bahasa siap. Jaksel juga. Masya Allah. Silakan, Saya orang Ustazah. Depok bukan Jakarta. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, para guru-guru yang ada di rumah. Teman-teman yang lagi galau, move on dong. Jangan inget-inget lagi masa lalu. Iya dong. Gitu ya. Yang Teman lagi sekolahnya lagi galau, ingetin. putus cinta, belum dapet jodoh, hidupnya lagi susah, move on, move on. Ada masa depan yang lebih baik yang akan Allah siapkan buat kita nanti. Ya, jadi lihat kalau orang-orang yang suka menyimpan dendam dalam hatinya dan mengingat masa lalu, apakah bisa menimbulkan penyakit hati? Iya. Penyakit hati itu lebih membahayakan daripada penyakit fisik. Kalau penyakit fisik, semakin kita sabar dengan penyakit tersebut, maka semakin kita dapat pahala. Orang yang kena penyakit fisik, kemudian dia bertaubat, sabar dengan sakitnya, wafatnya bisa saja husnul khotimah atas kesabarannya. Tapi apakah orang yang kena penyakit hati, kalau dia sabar, kemudian dia tahan terus penyakit hatinya itu bisa memberikan pahala? Tidak. Tapi dosa yang akan didapatkan terus menerus. Oleh karenanya teman-teman kita nggak boleh dendam. Sebelumnya sudah disampaikan oleh guru-guru kita, banyak doa yang diajarkan ya. Salah satu hal keburukan yang terjadi di masa lalu bisa saja itu teguran buat kita, bisa yang kedua itu musibah. Kalau itu musibah misalkan kita berakhir rumah tangganya dengan pasangan yang sebelumnya. Akhirnya kita sendiri. Maka ada doa juga yang harus kita amalkan. Apa doa tersebut? Ini doanya dari istri Rasulullah SAW ketika suaminya meninggal, maka dia menjadi janda, akhirnya dinikahin oleh Rasulullah. Apa doanya? Allahumma ajirni fi musibati wakhlufli khairam minha. Ya Allah, berikanlah pahala terhadap kesedihan, kegalauan, musibah yang sedang aku rasakan, dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik. Akhirnya suaminya yang dulu soleh, tapi dapat yang lebih soleh lagi, yaitu Rasulullah SAW. Virus mungkin dulu punya masa lalu. Iya. Tapi sekarang karena kesabaran dan doa yang terus dipanjatkan, alhamdulillah masa depannya luar biasa. Masya Allah. Ya itu Gak kan usah karena dibahas-bahas kesabaran. lagi. Masya Allah. Mungkin dimaksud Ummu Salama ya. Ummu Iya. Gak usah Salama, kegeeran betul. deh. Oh, bukan aku ya. Ya udah. Masya Allah, ini kan salah satu bentuk kebaikan karena kita tidak lagi mengungkit masa lalu dan tidak lagi jadi penyakit hati di sini. Karena penyakit hati itu menyakitkan. Orang kalau kena penyakit hati yang sakit bukan hatinya doang. Seluruh badan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gara-gara dengki, gara-gara iri, gara-gara ngelihat orang lebih senang dari kita SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang gitu ya. Akhirnya tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, sama pasangan benci, sama anak benci, sama tetangga benci. Tapi kalau dikasih duit 100.000 insya Allah nggak benci gitu. Aduh langsung senang lagi ya. Itu kan gara-gara orang yang kena penyakit hati ya, Iya. banyak sekali keburukan di dalamnya. Maka untuk move on dari hal-hal buruk, yang pertama kita harus kita hapus semua yang menyakiti kita. Foto, video, kenangan-kenangan baik yang indah, yang buruknya lepaskan semua. Jangan diingat-ingat lagi. Ya. Hilangin, buang aja semuanya. Yang kedua adalah jangan stalking lagi mantan kita atau hal-hal yang dulu-dulu. Itu dia tuh. Ya jangan Berarti ngikutin. itu yang harus di-unfollow. Nah, itu dia, makanya unfollow. Media sosialnya. Kalau ustazah saya udah unfollow media sosial ternyata masih juga seliweran tuh orang. Hah. Ya, maka nggak usah kita main media sosial, kan gampang. Ah, ya sudah lah ya. Ya udah move on Saya aja juga lah ya. heran kalau orang-orang seperti itu, kamu udah selesai. Kenapa Iya. kau selalu muncul? Iya. Memang tidak ada wanita lain. Kalau nyaman nggak mungkin jadi masa lalu kali. Balik Kalau lagi udah ke urusan situ. cinta emang berat ya. Kalau udah urusan Iya, cinta udahlah. berat memang kadang. Udah mendingan kita move on aja jadi lebih baik dalam segala hal ya. Terima kasih ya guru-guruku. Ada pertanyaan lagi buat Ustazah Siva. Oh iya ya. Bukan sama saya lagi kan? Enggak usah. Coba kalau sama saya lagi. Enggak, bukan. Nanti dimarahin sama Ustaz Maulana. Ini buat Ustazah Siva di tulisannya nih. Siap. Katanya Assalamualaikum Ustaz, mau tanya boleh nggak sih kita unfollow masa lalu yaitu teman-teman sekolah. Karena nggak mau lagi berhubungan sama mereka dengan mereka nih yang toksik gitu katanya. Itu Mungkin gimana pernah Ustazah? dibully Unfollow temen dulu nggak atau tuh? bagaimana gitu. ya? Karena Unfollow atau toksik. enggak ya?
kita bahas deh tapi setelah ini ya. Oh ya udah Insya deh, Allah. jangan kemana-mana ya Waktunya lebih jamaah. panjang nanti. Gak lama kok, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Itu bukan teman saya kan? Bukan.